karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 70 ayat 5. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku ya Tuhan. Ialah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Ialah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila kita diperhadapkan dengan ancaman, diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan kegagalan, ada saja hal yang kita lakukan untuk menghadapinya. Secara umum manusia menghadapi persoalan, menghadapi ancaman, menghadapi penderitaan itu setidak-tidaknya dengan cara yang pertama, lari dari masalah tersebut. Ketika ada musuh yang mengejar, dia lari dan bersembunyi. Ketika menghadapi penderitaan, dia kemudian lari dari masalah. Ada orang karena problem kehidupan dan karena penderitaan-penderitaan yang dihadapi, maka dia pergi mencari hiburan ke kafe, ke tempat keramaian dan lain sebagainya. Tapi sejauh apapun kita lari dan bersembunyi, kita senantiasa dikejar masalah dan rasa takut oleh musuh yang mengejar-ngejar kita. Maka lari dari kejaran musuh, lari dari persoalan dan masalah, tidak menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada yang meratapi keadaan. Kenapa saya harus menghadapi kenyataan ini? Kenapa saya orang yang paling malang? Saya ini paling susah. Saudaraku yang terkasih, meratapi, menangisi keadaan tidak pernah mengubah apa-apa. Ada juga yang berikutnya, yaitu menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya berselisih dengan dia? Kenapa saya terlanjur berbicara demikian? Kenapa orang lain tidak mau menolong saya? Kenapa dia terlalu jahat? Kenapa waktu tidak baik waktu itu? Dan ada juga yang lebih salah, menyalahkan Tuhan dalam persoalan ini. Tuhan tidak adil, kenapa dia tidak menolong saya? Saudaraku yang terkasih, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan, tidak menyelesaikan masalah, justru menambah persoalan dan masalah-masalah yang baru. Ada juga sifat yang lebih rasionalistis, lebih manusiawi, meminta pertolongan kepada teman paling dekat atau kekuatan yang lain. Saudaraku yang terkasih, meminta pertolongan kepada orang lain tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Bisa saja menimbulkan kekecewaan. Ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain, bisa saja dia mengatakan, saya tidak mampu. Atau mungkin dia bisa menyalahkan kita sendiri. Kamu pun, kenapa kamu mau melakukan hal tersebut? Kenapa kamu mencari musuh dan lain sebagainya? Dan ada juga ketika kita meminta kekuatan dari kekuatan yang lebih. Bisa saja pada akhirnya kita tergantung kepada dia, dan dia kemudian tanpa kita sadari menindas kita, berarti masalah kemudian ada di belakangnya. Tetapi hari ini kita diajarkan oleh Daud dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dalam kejaran musuh, dan dalam banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan mempermalukan siapapun mereka yang berusaha mencabut nyawa kita. Dan hal itu telah dialami secara empirik oleh Daud dalam perikop bacaan kita ini. Dia dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar oleh musuhnya, tetapi Tuhan mempermalukan Saul ketika dia kelelahan mengejar Daud, dia tertidur. Daud punya kesempatan untuk mengambil nyawanya, tapi Daud tidak membunuhnya, hanya mengambil ujung jubahnya.
Di sana sesungguhnya Tuhan menyerahkan Saul, dan di sana Tuhan menunjukkan Saul dipermalukan di hadapan Daud. Demikian dalam kehidupan keseharian kita, ketika kita menyerahkan persoalan kita dan memohon kepada Tuhan, Tuhan akan mempermalukan siapapun yang berusaha membunuh dan mencabut nyawa kita. Kemudian, orang akan mundur karena noda orang-orang yang menginginkan kecelakaan kita. Demikian juga kemudian mereka akan malu setiap orang yang mensyukuri, yaitu kesukaran, persoalan, penderitaan, kegagalan yang kita hadapi. Bukankah dalam realitas kehidupan sering sekali begitu? Syukur, rasain loh. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang demikian, ketika kita berdoa dan menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, akan malu pada akhirnya. Dan kemudian kita yang berserah kepada Tuhan akan bergembira. Dan kemudian pada akhirnya kita akan bersaksi, Allah itu besar. Karena itu, apapun persoalanmu, serahkanlah kekhawatiranmu, serahkan persoalanmu kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepadanya, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, Tuhan akan berperang dan kamu diam saja. Tuhan Yesus memenangkan, Tuhan menyertai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam pergumulan, ancaman, persoalan kehidupan yang kami terima, kami memohon pertolongan Tuhan. Bersegeralah datangnya Tuhan, tolong lepaskan dan menangkan kami, hanya dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat ditolong Tuhan, selamat dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.